Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kemurahan sayang Tuhan, kita kembali bersedia menerima firman-Nya. Mari kita berdoa saudaraku supaya Roh Kudus menuntun kita, memampukan untuk mengerti kehendak Allah dan memberlakukan firman ini dengan baik seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di hari yang penuh syukur dan sukacita ini. Sebagai bukti syukur kami Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk menyatakan kesediaan kami menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah ini akan kembali menjadi semangat bagi kami di dalam memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu ialah di sorga, mari Engkau berfirman untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16 sampai 20. Bagian Alkitab dibacakan demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah melihat Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini tertulis dalam Sabda Bina Umat demikian: tak menghitung pelanggaranmu. Tak menghitung pelanggaranmu. Saudaraku, saya tidak tahu ada berapa banyak kali saudara melakukan kesalahan, tapi kemudian di dalam melakukan kesalahan tersebut saudara dimaafkan, ya. Kalau konteks manusia dimaafkan, kalau konteks Tuhan diampuni, ya. Yang pasti saudaraku, di situasi di mana kita dimaafkan karena kesalahan kita yang besar terhadap seseorang, di situ ada kegembiraan yang tidak dapat dilukiskan. Artinya luapan kegembiraan itu terlalu dalam, ya, terlalu dalam sampai saking bahagianya kita yang kita keluarkan itu air mata yang penuh keharuan, gitu ya. Ya, jadi tidak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata, biasa orang bilang begitu. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudaraku kita bayangkan atau kita pikirkan begitu bahagianya kita ketika ada kata maaf dari seseorang yang kita jahatin, yang tidak melihat kesalahan kita atau kejahatan kita, jika kemudian Allah yang mengampuni dosa kita, gitu loh, ya. Pernah tidak kemudian kita berpikir bahwa kebahagiaan kita lebih tidak terukur oleh alat ukur apapun ketika Tuhan yang mengampuni dosa kita?
dibandingkan teman atau sahabat yang memaafkan kita. Kenapa saudaraku? Karena manusia pada waktu itu memaafkan kita, ya, bisa saja itu sesuatu yang tidak murni, tidak 100% betul-betul tulus, tidak. Tetapi tersimpan sesuatu yang mungkin satu ketika akan terbongkar, dan kembali dia hadir seperti monster yang siap memangsa kita. Karena dendam itu atau luka itu tidak akan pernah 100% disembuhkan. Ya orang bilang, walaupun dia bilang saya ampuni kamu, tapi akar pahit itu masih ada di dalam jiwanya, di dalam hatinya, tersimpan rapi di dalam pikirannya. Saya empati, saya sudah tahu kalau kamu itu pernah berbuat jahat dengan saya dan seterusnya. Nah, saya pikir ini menarik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai melihat peristiwa reinkarnasi, peristiwa karya penyelamatan Allah atas pengampunan dosa manusia yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu kita lihat dengan iman. Karena kasih Kristus itu saudaraku kita bahasakan dalam sebutan kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih yang tulus dan jujur, kasih yang ikhlas, kasih yang tidak mengungkit-ungkit, kasih yang tidak mengingat-ingat. Itu yang dituliskan dalam tema khotbah kita. Tak menghitung pelanggaranmu. Bayangkan saudaraku, 1000 pelanggaran kita ketika reinkarnasi terjadi itu dihapus. Itu yang dituliskan di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, kata besar garis bawahi. Karena begitu besar, ya, kasih Allah. Ada 3, besar, kasih yang besar yang datang dari Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bayangkan, sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya itu yang dia korbankan. Saking cintanya kepada kita, dia rela kehilangan anak tunggalnya. Artinya betul-betul dia mau berkorban untuk kita. Tujuannya apa? Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, garis bawah kata itu, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku? Adakah di antara kita yang bisa hitung ada berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Saya yakin kita tidak bisa menghitungnya. Tapi hari ini Tuhan katakan dosa kita diampuni karena kita menerima firman-Nya. Kita percaya lewat firman Allah ini, kita kembali dilayakkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Maka walaupun saudaraku kemudian waktu kita tidak terlalu lama, tapi waktu yang sedikit ini, jika dibandingkan dengan waktu yang panjang yang penuh dengan dosa ini, betul-betul kita gunakan waktu sedikit ini, yang pendek ini untuk Tuhan. Ini yang akan membawa kita kepada surga. Bayangkan, tidak sebanding dengan dosa kita yang banyak yang sudah kita lakukan. Ini yang mau dikatakan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang kedua. Coba Bapak Ibu Saudaraku, kita buka kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana begini, ya. Kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya,
turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Ayat kedua dikatakan dengan tegas, saudaraku, ya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Artinya ini, sesuatu yang tinggal sedikit, Tuhan katakan bangun, ya, bangkit, lakukan apa yang sudah hampir mati. Sisa-sisanya kita berikan kepada Tuhan, karena tidak satu pun Tuhan temukan pekerjaan kita benar di hadapannya. Saya bisa katakan, saudaraku, kita hidup sudah 50 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun, ya. Di usia 70 tahun Tuhan bicara kepada kita, ayo bangun, lakukan apa yang tinggal sedikit. Katakan umur kita tinggal 5 tahun, berarti 75 tahun. Lakukan untuk Tuhan yang 5 tahun ini, maka yang 70 tahun ini Tuhan hapus. Wow, luar biasa, saudara. Luar biasa. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran kita selama 70 tahun. Asal yang 5 tahun ini kita mau kasih ke Tuhan. Bisa kita bayangkan, saudara? Kalau kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, yang 5 tahun ini lama loh. Artinya bahwa tidak mungkin 5 tahun ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau saya juga tidak berbicara tentang kepentingan saya akan menderita. Apakah kita masih tawar-menawar? Tidak cukup ke 70 tahun kita meninggalkan Tuhan, melalang buana dengan gaya hidup yang jauh daripada Tuhan. Tapi di usia 70, sebelum mencapai 75, katakan demikian. Kalau sampai 75, kalau cuma 71, berarti tinggal 1 tahun. Tuhan minta sadar, ya. Ini tidak sebanding dengan 70 tahun, saudaraku. Jangan kita katakan, Tuhan, 1 tahun ini, ya, mengertilah dengan aku kalau aku melakukan kesalahan, karena aku butuh itu, dan seterusnya. Sampai kapan, saudaraku? Kita tidak pernah tahu Tuhan itu datang pada kita waktu mana. Ayat yang ketiga katakan, ingat, aku datang, kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang seperti pencuri. Seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan, bila mana, di mana dia mau datang jemput kita. Dalam keadaan sehat, kalau dia menjemput, jemput aja. Dalam keadaan kita lagi naik daun, kalau dia menjemput, jemput aja. Berapa orang yang lagi tenar-tenarnya habis, dead. Berapa orang yang sehat sedang berolahraga, sebentar olahraga dead, habis. Ya, itu hak Tuhan. Bukan tunggu sakit parah dulu baru habis. Saya pikir ini baik, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar bagaimana memahami hidup kita, bahwa kita ini orang-orang yang sudah diampuni. Bayangkan, saudaraku, Yesus datang itu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi tidak sedikit orang yang menolak Yesus. Bukan cuma orang di luar Kristen, maaf, orang dalam Kristen pun banyak yang cuma Kristen KTP, ya. Kalau seandainya Desember nanti, ya, gereja sudah betul-betul semua pemerintah bilang boleh ibadah terbuka selebar-lebarnya, banyak orang datang di hari Natal, ibadah di gereja. Tapi setelah masuk Januari, ya, kita lihat gereja kembali kosong, ya. Apakah kita hanya Kristen di hari Natal? Apakah kita Kristen hanya tercatat di KTP dan seterusnya? Ini menjadi perenungan bagi kita, saudaraku. Kita sudah dikasihi, kita sudah diampuni, dosa kita nggak diperhitungkan, luar biasa. Tema kita katakan begitu, ya. Tak memperhitungkan pelanggaranmu, dosamu tidak diperhitungkan dengan Allah, karena Dia begitu sangat mencintai engkau. Mengapa kita begitu angkuh dan sombong di hadapan Tuhan, ya? Saya pikir ini baik, saudaraku, dari apa yang diuraikan oleh
Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kita, ya. Coba kita lihat dalam ayat yang 20, dia katakan begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya, ya, Allah yang sudah mengampuni dosa kita, saudaraku, jangan kita lukai lagi. Ada bahasa selalu orang katakan jangan menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, saya mau katakan tidak akan pernah Yesus tersalib untuk kedua kali, cukup satu kali. Dia hanya datang satu kali untuk menebus kita. Ya. Selebihnya kita tinggal tunggu pengadilan, khotbah kita yang kemarin. Kita akan temanya dia berkata kita akan berakhir di pengadilan Tuhan. Jadi jangan bermimpi reinkarnasi terjadi lagi, saudaraku. Bertobat dan mari kita lakukan yang baik, ya. Andalkan Tuhan. Saya percaya kalau kita andalkan Tuhan, kita pasti bisa, saudaraku. Tidak ada yang tidak bisa dalam Tuhan, karena Dia luar biasa. Dia besar, Dia berkuasa, ya. Ini yang betul-betul diimani oleh Paulus. Dia tinggalkan itu Saulus dengan segala kenikmatannya. Dia sangat menikmati waktu dia menjadi Saulus. Dia merampas orang punya, dia membunuh orang. Tapi ketika dia menerima Kristus, dia katakan, oh ternyata itu kesia-siaan. Tidak ada kebahagiaan yang didapatkan di sana. Tapi kendati pun di dalam Kristus dia menderita di penjara dan seterusnya, dia katakan itulah kehidupan yang sesungguhnya, karena upahnya adalah sorga. Karena semua manusia hidup di dunia ini untuk menuju ke sorga. Tidak ada yang tidak mau masuk sorga. Dan untuk bisa sampai ke sorga, manusia hanya bisa miliki itu kalau dia bertahan dengan imannya. Tetap percaya kepada Kristus. Karena apa? Hanya Kristus yang bisa bawa manusia ke dalam sorga. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi saudaraku, jangan tinggalkan Kristus. Dia sudah ampuni dosa kita, tidak memperhitungkan dosa kita yang banyak. Dan mari kita diampuni, betul-betul kita beri diri untuk melakukan yang terbaik seperti yang Dia inginkan. Maka hidup kita selalu berkenan baginya, dan di dalamnya kemuliaan Tuhan akan bersinar atas kita, dan itulah sorga kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami yakin percaya firman-Mu akan semakin menyemangati kami untuk setia melakukan hal-hal yang baik sebagaimana yang Kau inginkan dalam hidup kami. Tolong kami terus Tuhan, karena kami tahu dalam Engkau kami mampu untuk melakukan hal yang baik. Kami dapat mengalahkan kebiadaban, kami akan mengalahkan kuasa kegelapan karena kami punya iman di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami yakini ini. Berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.